Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Rahmat selaku dosen pengampu mata kuliah AMDAL. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan terkait materi dokumen kerangka acuan AMDAL, RKL, dan RPL. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama Diah Cahyani dengan NPM 2021-41-5075, Anissa Oktami dengan NPM 2021-41-5076 dan Pramisti Regita Cahyani dengan NPM 2021-41-5060. Definisi dari dokumen KA adalah bagian awal atau permulaan dari serangkaian dokumen dalam penyusunan AMDAL. Penyusunan dokumen kerangka acuan bertujuan untuk yang pertama, yaitu menjelaskan lingkup dan kedalaman studi AMDAL. Lalu selanjutnya untuk mengarahkan studi AMDAL agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien berdasarkan pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya yang tersedia. Yang kedua yaitu kerangka acuan AMDAL. Merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi dasar penyusunan analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL. Dokumen ini disusun pada tahap awal dan setelah dilakukan proses perlingkupan untuk mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang akan dikaji lebih lanjut dalam ANDAL. Kemudian ada dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA ANDAL. Nah, dokumen ini yang menetapkan ruang lingkup dan kedalaman kajian dampak lingkungan dari suatu proyek. KA ANDAL berfungsi sebagai pedoman bagi penyusun dokumen AMDAL, memastikan bahwa semua dampak penting diidentifikasi dan metodologi yang tepat digunakan untuk analisis. Selanjutnya ada definisi RKL. RKL ini adalah dokumen yang memuat upaya-upaya pencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak besar dan penting dalam lingkungan hidup yang sifatnya negatif, serta meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana usaha ataupun kegiatan. Nah, untuk pengertian RPL sendiri, RPL ini merupakan dokumen yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek. Di tingkat proyek ini untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat usaha atau kegiatan, sampai kepada tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala keacuan terhadap masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada konsep dan prinsip pada AMDAL, RKL maupun RPL. Pada AMDAL, berfokus pada dampak penting lugas dan sistematis berbasis kajian ilmiah, melibatkan partisipasi publik, mempertimbangkan ketidakpastian dan keterbatasan data, berorientasi pada penyelesaian masalah. Sedangkan prinsip RKL ini berkelanjutan, terukur, dan dapat diimplementasikan berbasis prioritas dan umumnya terintegrasi dengan sistem manajemen, mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis, serta berorientasi pada hasil. Nah, pada prinsip RKL berprinsip sistematis, terstruktur, berbasis indikator yang terukur, mempertimbangkan efektivitas biaya, serta mendukung perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, masing-masing konsep antara AMDAL, RKL, dan RPL juga berbeda. Pada AMDAL ini merupakan dokumen yang memuat ruang lingkup ke dalam kajian ANDAL. Nah, disusunnya berdasar hasil pelingkupan, yang mana hasil tersebut menjadi pedoman penyusunan ANDAL. Fungsinya sebagai dokumen perencanaan studi ANDAL. Sementara LKL ini dokumen yang memuat upaya penanganan dampak terhadap lingkungan, berisi program-program pengelolaan, dampaknya mencakup pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan dampak. Lah, dokumen ini merupakan sifatnya operasional. Sedangkan RPL ini memuat program pemantauan lingkungan. Isinya rencana pengumpulan, evaluasi data lingkungan, fungsinya juga berbeda yaitu untuk menilai efektivitas upaya pengelolaan yang mana menjadi dasar evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan.
Nah, berikut ada beberapa ringkasan perbedaan dari AMDAL, RKL, dan RPL. Yang pertama, kita lihat dari AMDAL. Tujuan AMDAL menilai dampak lingkungan dari suatu kegiatan, sedangkan RKL tujuannya untuk mengelola dampak negatif. Dan RPL ini sebagai pemantauan efektivitas pengelolaan. Fungsinya juga berbeda. AMDAL berfungsi untuk memberikan dasar keputusan kelayakan. Sementara pada RKL ini merincikan langkah-langkah pengelolaan. Pada RPL ini fungsinya menyusun strategi pemantauan. Dari perbedaan tersebut, maka hasilnya pun berbeda. Pada AMDAL, dokumen analisisnya lengkap. Pada RKL, rencana tindakan pengelolaan. Dan pada RPL, rencana pemantauan lingkungan. Menurut Mukona, pada tahun 2005, AMDAL terdiri dari 5 rangkaian penyusunan dokumen yang dilaksanakan secara berurutan. Yang pertama itu konsultasi masyarakat, yang kedua itu dokumen kerangka acuan atau yang disebut dengan KA, yang ketiga itu dokumen analisis dampak lingkungan atau yang disebut dengan ANDAL, yang keempat itu dokumen rencana pengelolaan lingkungan atau yang disebut dengan RKL, lalu yang kelima itu dokumen rencana pemantauan lingkungan atau yang disebut dengan RPL. Next. Dasar hukum yang melandasi laporan pelaksanaan RKL dan RPL adalah PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup pasal 32 ayat 1 bahwa pemrakarsa usaha atau kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup dan gubernur. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gita. Selanjutnya ada sistematika penyusunan dokumen AMDAL. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, serta ruang lingkup rangka acuan AMDAL. Di bab 2, metode dan pendekatan. Pada metode dan pendekatan ini dijelaskan bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dalam studi AMDAL. Pada bab 3 berisi tentang kerangka acuan, yang mana kerangka acuan ini menjelaskan secara detail komponen-komponen penting dalam AMDAL, seperti identifikasi, prediksi, serta evaluasi dampak. Pada bab 4 berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini menyatakan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, berikut bab 1 pada AMDAL. Pada bab 1 AMDAL, dokumen AMDAL yang kita temui, adanya tujuan, di mana tujuan itu untuk meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Gresik. Tujuan ini terdapat pada lampiran bab 1 awal. Lalu adanya latar belakang. Latar belakang dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap mendukung kehidupan masa kini dan masa mendatang, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada lembar selanjutnya, adanya rencana usaha kegiatan. Rencana usaha kegiatan ini berisi tentang detail bagaimana usaha atau kegiatan tersebut akan dilakukan. Di sini dijelaskan wilayah-wilayah mana saja yang akan dipasangi pipa-pipa. Selanjutnya, adanya komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak. Lalu ada pula peta-peta bagaimana persebaran pipa akan dilakukan. Pada lembar berikutnya juga dijelaskan tahap konstruksi serta tahap operasi. Lalu dituliskan juga alternatif-alternatif lain yang akan dikaji dalam AMDAL. Ini termasuk dalam ruang lingkup AMDAL. Lalu dijelaskan matrik identifikasi dampak potensial, mulai dari fisika kimia, lalu biologi, serta sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pada lembar berikutnya juga dijelaskan tentang dampak penting hipotetik, mulai dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, sampai dengan tahap perencanaan. Nah, di bab 2 ini mendeskripsikan rinci tentang rona lingkungan hidup awal.
berisi tentang komponen lingkungan yang terkena dampak penting rencana usaha atau kegiatan. Dijelaskan tentang komponen fisik kimia, yang mana meliputi tentang geografis, iklim, kualitas udara, serta kebisingan. Lalu dijelaskan juga tentang fisiografi dan geologi, bagaimana jenis tanah, ketinggian tanah, dan tata guna lahan. Selanjutnya dijelaskan tentang hidrologi. Hidrologi yang dijelaskan itu air badan air, lalu air sumur, karena AMDAL ini berisi tentang pemanfaatan perairan sumur. Lalu yang selanjutnya dijelaskan juga komponen biologi. Komponen biologi yang termasuk dalam lingkup AMDAL ini yaitu flora dan fauna. Lalu dijelaskan juga komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama dijelaskan demografi, bagaimana lokasi tersebut terletak. Lalu juga dijelaskan tentang sosial. Selanjutnya ada komponen kesehatan masyarakat serta komponen transportasi. Nah, pada bab 3 ini membahas tentang perakiraan dampak penting. Mulai dari mobilitas peralatan dan material, meliputi tentang sifat dampak, besaran dampak, penentuan dampak penting, lalu penyiapan lahan, tahap operasi. Nah, pada tahap operasi ini dijelaskan bagaimana sifat dan besaran dampak pada AMDAL tersebut. Selanjutnya, ada penurunan kinerja jalan. Nah, penurunan kinerja jalan ini diawali dengan tahap konstruksi, mulai dari sifat dampak, besaran dampak, dan penentuan dampak penting. Selanjutnya, mobilitasi peralatan. Mobilitasi peralatan juga dijelaskan bagaimana sifat dampak, besaran dampak, serta penentuan dampak penting pada AMDAL tersebut. Selanjutnya, tahap operasi. Nah, pada tahap operasi ini yang dibahas yaitu pengoperasian sistem penyediaan air minum. Dijelaskan bagaimana sifat dampaknya negatif atau positif, lalu besaran dampaknya, penentuan dampak penting. Dan pada bab akhir yaitu bab 4, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Nah, di sini ada bagan tentang bagaimana evaluasi dampak lingkungannya, mulai dari rekonstruksi, konstruksi, serta operasi. Lalu selanjutnya juga adanya pemilihan alternatif terbaik, serta telaah sebagai dasar pengelolaan untuk tindak lanjut. Juga ada rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan. Berikut adalah peta tentang wilayah persebaran pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1.000 liter per detik pada tahun 2019 yang dilakukan oleh PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik. Dan berikut adalah deskripsi tentang rencana kegiatan, hasil perlibatan masyarakat, rona lingkungan hidup, dampak potensial, serta dampak hipotetik yang telah dirangkum dari isi AMDAL tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dia. Selanjutnya di sini ada sistematika penyusunan dokumen RKL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, pada bagian bab 1 pendahuluan, yang pertama itu pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL. Lalu yang kedua itu pernyataan kebijakan lingkungan. Yang ketiga itu uraian tentang kegunaan dilaksanakannya rencana pengelolaan. Nah, contoh RKL yang saya gunakan yaitu Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD kelas B Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Klea, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ini contoh pada bagian bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Next.
serta ini maksud dan tujuan dibuatnya RKL untuk rencana pembangunan dan pengoperasian rumah sakit umum tersebut. Next. Lalu ada pernyataan kebijakan lingkungan. Next. Lalu selanjutnya ada sistematika penyusunan dokumen RKL. Yang pertama ini ada pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting lingkungan hidup. Contohnya itu yaitu penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan ditempuh dengan cara membatasi atau mengisolasi limbah, melakukan minimalisasi limbah dengan mengurangi jumlah atau volume limbah, menggunakan kembali limbah atau mendaur ulang. Lalu menetralisasi limbah dengan menambahkan zat kimia tertentu sehingga tidak membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu yang kedua itu untuk mencegah, mengurangi, atau memperbaiki kerusakan sumber daya alam yang akan ditempuh dengan cara yang pertama itu dengan membangun terasering atau penanaman tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi. Lalu yang kedua itu mereklamasi lahan bekas galian tambang dengan pengaturan tanah atas dan penanaman tanaman penutup tanah. Lalu yang ketiga itu meningkatkan dampak positif berupa peningkatan nilai tambah dari dampak positif yang telah ada, misalnya melalui peningkatan dan daya guna dari dampak positif tersebut. Lalu ada pendekatan sosial ekonomi. Di sini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemerakasa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah. Sebagai misalkan dia melibatkan masyarakat di sekitar rencana usaha atau kegiatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, lalu permintaan bantuan kepada pemerintah untuk turut menanggulangi dampak penting lingkungan hidup karena keterbatasan kemampuan pemerakarsa, lalu permohonan keringanan masuk ke peralatan pengendalian polusi, lalu terakhir memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Lalu ada pendekatan institusional, yaitu mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemerakasa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Yang pertama itu kerjasama dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, pengawasan terhadap hasil unjuk kerja pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang. Lalu yang ketiga, pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada rencana pengelolaan lingkungan hidup sama rencana pemantauan lingkungan hidup. Ini contoh dokumen RKL atau RPL-nya, yaitu dari Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah RSUD kelas B Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Lalu di sini ada izin lingkungannya. Setelah ada izin lingkungan itu, lalu di sini ada surat untuk memutuskan. Contohnya itu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu tentang izin lingkungan. Lalu setelah itu ada surat dari Wali Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di sini ada kata pengantar. Lalu selanjutnya ada daftar isi, daftar tabel, daftar peta, lalu daftar lampiran. Nah, di bagian bab 1 pendahuluan pada pembuatan RKL itu terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, pernyataan kebijakan lingkungan. Bab 2-nya ini ada rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL tadi. Di sini tuh ada matriksnya. Yang pertama itu ada dampak lingkungan yang dikelola, yaitu kesempatan kerja dan berusaha, lalu ada sumber dampaknya, yaitu penerimaan tenaga kerja konstruksi, lalu ada indikator keberhasilan, yaitu tingkat penyerapan atau penempatan tenaga kerja lokal dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdapat di wilayah studi minimal 30% dari keseluruhan tenaga kerja. Lalu ada bentuk pengelolaan lingkungan, yang udah dijelasin tadi, itu ada pendekatan sosial. Di sini itu memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal yang berasal dari masyarakat sekitar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Lalu ada lokasi pengelolaan lingkungan. Lokasinya itu ada 2, Kelurahan Kleak sama Kelurahan Sario Tumpaan. Lalu ada periode pengelolaan lingkungan, yaitu selama kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi berlangsung.
Lalu ada institusi pengelola lingkungan hidup. Institusi pelaksananya itu dia Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Lalu kontraktor pelaksana pembangunan RSUD. Lalu ada institusi pengawasnya itu Kelurahan Kleak, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, Dinas Tenaga Kerja Kota Manado, sama Dinas Koperasi dan Usaha. Nah, di sini ada contoh pendekatan teknologinya, yaitu dia pembangunan RSUD dan fasilitas penunjang. Di sini intensitasnya bising yang dihasilkan tidak melebihi baku mutu berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP 48 atau Men-LH 11 1996 55 dBA. Pendekatan teknologi yang dipakainya itu membuat pagar pembatas di sekeliling lokasi kegiatan untuk meminimalisir kebisingan dengan tinggi pagar kurang lebih 2 meter sepanjang keliling batas proyek. Terus membatasi jam kerja kegiatan konstruksi sesuai kesepakatan dengan perwakilan masyarakat di Kelurahan Kleak. Lalu melengkapi pekerja dengan earplug atau earmuff untuk mencegah penggangguan pendengaran akibat kebisingan yang ditimbulkan. Lalu tapak proyek dan pintu keluar masuk lokasi pembangunan, terutama area operasional alat berat. Lalu pengelolaan dilakukan setiap hari selama berlangsung kegiatan konstruksi dengan pelaporan setiap 6 bulan sekali. Di sini ada aktivitas rumah sakitnya, dia itu kualitas air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016. Pendekatan teknologinya itu dia dengan mengolah seluruh air limbah domestik dari kegiatan SUD dan fasilitas penunjangnya pada sarana pengolah air limbah cair dengan sistem Sewage Treatment Plant atau STP biofiltration sebelum dibuang ke badan air penerima. Lalu dia menggunakan sarana pengolahan air limbah atau IPAL, dilakukannya itu selama tahap operasi. Nah, di sini itu ada contohnya, dia limbah padat non B3-nya itu dengan mengumpulkan seluruh limbah padat domestik non B3 dari kegiatan rumah sakit dan membuang limbah yang tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan sampah atau TPA. Lalu dia mengumpulkan minyak pelumas bekas, cairan reagen laboratorium, hasil cucian radiologi, dan lain-lain di lokasi tempat penampungan sementara B3 sebelum dikirim ke pengolahan. Di tahap prakonstruksinya itu dia ada persepsi dan sikap masyarakat. Sumber dampaknya itu dari sosialisasi rencana kegiatan. Indikator keberhasilannya itu pandangan atau sikap masyarakat terhadap rencana kegiatan positif dan mendukung rencana kegiatan. Dia itu pendekatan sosialnya melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terkena dampak, melakukan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat yang ada di wilayah studi. Terus menggunakan media audio visual dalam pelaksanaan sosialisasi agar mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Lokasinya masih sama, yaitu Kelurahan Kleak, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Malayang, Kecamatan Sario. Kegiatannya itu kegiatan sosialisasi rencana kegiatan berlangsung. Lalu ada tahap konstruksinya, yaitu kualitas udara ambien, yaitu sumber dampaknya pembongkaran Rumah Sakit Jiwa Ratum Busyang. Indikator keberhasilannya itu tidak adanya parameter kualitas udara yang melampaui buku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Ini contohnya. Lalu di sini dia pendekatan teknologinya itu membuat pagar pembatas di sekeliling lokasi kegiatan untuk minimalisir kebisingan dengan tinggi pagar kurang lebih 2 meter sepanjang keliling batas proyek, masih sama kayak yang tadi udah jelasin. Nah, ini contoh eh, RKL tahap konstruksi. Di sini dia ada legendanya, ada side plan-nya juga. Terus dia di sini ada rencana pengelolaan lingkungan hidup tahap konstruksi sesuai dengan sistem koordinasi. Lalu ini ada contoh RKL tahap operasi. Sistematika penyusunan dokumen RPL. Bab 2, rencana pemautan lingkungan hidup. Yang pertama, ada dampak lingkungan yang dipantau. Yang kedua, bentuk pemantauan lingkungan hidup. Yang ketiga, ada parameter lingkungan hidup. Yang keempat, ada tujuan. Kelima, metode pengumpulan dan analisis data. Yang keenam, institusi. Yang ketujuh, pelaksanaan. Yang kedelapan, pengawasan. Dan yang kesembilan, ada pelaporan. Di sini, bab 3 yaitu Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL. Itu matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL, Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD kelas B Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Klea, Kecamatan Malayang,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Utara. Yang pertama itu ada dampak lingkungan yang harus dipantau, yang kedua pemantauan lingkungan, yang ketiga ada instruksi pemantauan lingkungan. Untuk itunya ada jenis dampak, parameter lingkungan, sumber dampak, metode pemantauan, lokasi pemantauan lingkungan, jenis waktu pemantauan, jangka waktu pemantauan, pelaksanaan, pengawasan, dan penerima laporan. Dampak penting yang dipantau yaitu hasil arahan pengelolaan pada AMDAL. Yang pertama ada tahap konstruksi, yaitu kesempatan kerja dan berusaha. Tingkat penyerapan atau penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pencarian kerja yang terdapat di wilayah studi minimal 30% dari keseluruhan tenaga kerja. Yang kedua ada usaha baru yang tumbuh minimal 2 unit. Penerimaan tenaga kerja untuk metodenya, untuk metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada wawancara dengan aparat kelurahan, tokoh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Yang kedua, pemeriksaan data kepegawaian di kontraktor dan personalia perusahaan. Yang ketiga, wawancara dengan tenaga kerja konstruksi. Yang keempat, wawancara langsung dengan masyarakat pelaku usaha di wilayah studi. Yang kelima, pengamatan langsung jenis, jumlah, dan jenis timbul yang karena adanya kegiatan penerimaan ketenaga kerjaan. Yang keenam ada analisis data kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Terus untuk itunya ada Kelurahan Kleak, dan untuk kelurahannya ada Kelurahan Kleak dan Kelurahan Sario Tumpaan. Selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung, frekuensinya itu 3 bulan. Untuk dinasnya itu ada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan kontraktornya itu pelaksanaan pembangunan RSUD. Untuk kelurahan Kleak dan Kelurahan Sario Tumpaan dan kecamatannya itu Kecamatan Malalayang dan Kecamatan Sario. Untuk penerimaan laporannya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Yang kedua ada tahap operasi, yaitu untuk jenis dampaknya ada kesempatan kerja dan berusaha. Yang kedua parameter lingkungan itu ada tingkat penyerapan atau penempatan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pencarian kerja yang terdapat di wilayah studi minimal 30% dari keseluruhan ketenaga kerjaan. Terus minimal ada 2 unit usaha baru yang tumbuh. Untuk sumber dampaknya itu penerimaan tenaga kerja operasional. Untuk metodenya ada wawancara dengan aparatur kelurahan, tokoh masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Terus ada pemeriksaan data kepegawaian di bagian personalia RSUD, terus wawancara dengan karyawan RSUD, wawancara langsung dengan masyarakat pelaku usaha di wilayah studi, pengamatan langsung jumlah dan jenis usaha yang timbul karena adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja. Untuk metode analisis datanya yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Terus untuk lokasi pemantauan lingkungan yaitu ada lingkungan RSUD, Kelurahan Kleak, Kelurahan Sario Tumpaan.
Untuk jangka waktu pemantauan yaitu selama kegiatan penerimaan tenaga kerja berlangsung frekuensinya itu 6 bulan. Untuk pelaksanaannya yaitu RSUD Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengawasannya itu ada dari Kelurahan Kleak, Kelurahan Sario Tumpaan, terus untuk dari kecamatannya, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Sario, dan untuk dinas tenaganya itu Dinas Tenaga Kerja Kota Manado. Untuk penerimaan laporannya, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Manado. Ada selanjutnya tahap prakonstruksi itu di halaman 69. Untuk jenis dampaknya yaitu persiapan dan sikap masyarakat. Yang kedua ada parameter lingkungannya yaitu lebih dari 50% kakak di wilayah studi memiliki persepsi dan sikap positif terhadap rencana usaha dan kegiatan. Untuk sumber dampaknya itu relokasi penghuni rumah dinas RSJ Ratumbuiusiang. Untuk metode pemantauannya yaitu metode pengumpulan data, ada pengumpulan pendapat di lingkungan dengan menyebarkan kuesioner, tatap muka, dan wawancara atau pengamatan informal. Untuk metode analisis datanya itu ada analisis data kuantitatif dan kualitatif deskriptif berupa uraian mengenai tanggapan masyarakat. Untuk lokasi pemantauannya yaitu penghuni rumah dinas rumah sakit jiwa RSJ. Untuk jangkauan waktu pemantauannya yaitu minimal 2 kali dalam periode 1 tahun setelah relokasi. Untuk pelaksanaannya, RSUD Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Pengawasnya itu ada dari Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Dinas Kesehatan Kota Manado, Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk penerimaan laporannya itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Yang terakhir itu ada tahap konstruksi yang ada di halaman 71. Untuk jenis dampaknya yaitu kualitas udara ambien, program parameter lingkungannya yaitu tidak ada parameter kualitas udara yang melampaui batas mutu berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 41 tahun 1999 SO2 24 jam. Yang kedua ada CO2 24 jam. Yang ketiga ada NO2 24 jam. Yang keempat ada O3 1 jam. Yang kelima ada PM6 24 jam. Terus ada PM2,5 24 jam. Ada TPS 24 jam. Untuk sumber dampaknya itu pembongkaran rumah sakit jiwa. Untuk metodenya, ada metode pengumpulan. Yang pertama, pengambilan sampel menggunakan midget impinger untuk gas-gas dan medium volume sampler untuk debu. Terus memantau efisien dan efektivitas pengelolaan kualitas udara. Metode analisis datanya yaitu analisis laboratorium dan dibandingkan hasil dengan baku mutu kualitas udara mengacu pada PP nomor 41 tahun 99 dan keputusan Men LH nomor 50 tahun 1996. Untuk lokasi pemantauan lingkungannya yaitu ada 2 titik di lingkungan Tapak Proyek Ufwin dan Dowin.
Jangka waktu pemantauannya itu minimal 1 kali selama 6 bulan dalam masa konstruksi. Untuk pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengawasannya ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Penerima laporannya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Terus ada tahap operasional di halaman 74. Untuk jenis dampaknya yaitu ada kebisingan, untuk parameter lingkungannya, derajat atau tingkat kebisingan berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor Cap 48-MEN-LH-1996. Untuk sumber dampaknya itu pengoperasian helipad. Untuk metode pemantauannya, yang pertama ada pengumpulan data, yaitu pengukuran in situ menggunakan sound level meter. Yang kedua ada memantau efisiensi dan efektivitas pengelolaan peningkatan kebisingan. Untuk metode analisis datanya yaitu data atau sampel yang diambil dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan yang ditetapkan dalam lampiran 1 Kepmen LH nomor 48/1996. Untuk lokasi pemantauan lingkungannya itu 1 titik di area helipad. Untuk jangka waktu pemantauan yaitu minimal 1 kali setiap 6 bulan selama masa konstruksi. Untuk pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Untuk pengawasannya ada dari Dinas Kesehatan Kota Manado dan Dinas Lingkungan Hidup di Kota Manado. Untuk penerimaan laporannya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado. Dan ini ada peta RPL tahap konstruksi di halaman 76 di Kota Manado, dan peta RPL tahap operasi di halaman 78 di Kota Manado. Ini pernyataan komitmen RKL RPL di lampiran di halaman terakhir, yaitu penanggung jawab kegiatan Dr. Deib. Untuk jabatannya itu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk alamatnya itu di Jalan 17 Agustus, Keling Atas, Wanea, Kota Manado. Mungkin untuk dicontoh dokumen RPL dicukupkan sekian. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha atau kegiatannya di luar usaha. Nah, SPPL ini wajib dimiliki bagi usaha ataupun kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan kehidupan. SPPL ini berisi tentang pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha ataupun kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usahanya. Usaha ataupun kegiatan yang dimaksud adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, SPPL ini harus didapatkan oleh pelaku usaha dan melakukan permohonan terlebih dahulu ke Dinas Lingkungan Hidup. Pelaku usaha juga harus mengisi formulir dan melampirkan dokumen lain seperti identitas pemohon, penanggung jawab, surat kuasa jika permohonan dilakukan melalui kuasa. Lalu juga harus ada bukti kepemimpinan tanah jika milik pribadi. Adanya perjanjian sewa-menyewa ataupun surat pernyataan jika tanah atau bangunan disewa dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan bahwa setuju atau bangunan tersebut digunakan jika tanah atau bangunan disewa.
Nah, selanjutnya ini ada contoh dokumennya. Dokumen SPPL ada yang bertanda tangan di sini dengan nama Dr. Haji Agus Muharram beserta alamat serta identitas KTP-nya. Lalu juga ada penanggung jawab dari pengelola, yaitu nama kliniknya Klinik Pratama Ihsani, NPWP-nya tercantum, penanggung jawabnya juga tercantum, serta alamat juga status tanah. Lalu penggunaan lahannya untuk apa, serta berapa meter saja yang digunakan. Dijelaskan juga ada waktu operasionalnya, lalu ketenaga kerjaannya, prasarana, serta jenis peralatan medis, karena ini contoh SPPL di rumah sakit. Dicantumkan pernyataan dari Nining Hedransi selaku pendiri bangunan klinik pertama Ihsani dengan isi tertulis pada poin 1 sampai dengan poin 6. Nah, di situ dijelaskan juga luas tanah yang akan dibangun, lalu persetujuan bahwa bangunan tersebut akan dipantau oleh instansi lingkungan hidup. Terus juga ada persetujuan apabila bangunan tersebut merubah dampak lingkungan ataupun merubah rona lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya ditandatangani oleh penanggung jawab klinik dengan nomor bukti penerimaan oleh DLH Kabupaten. Selanjutnya, surat tersebut diperiksa sebagai tindak lanjut. Surat dari Dr. Haji Agus Muharram pada tanggal 23 Agustus 2018 perihal permohonan kajian lingkungan hidup dengan nomor disposisinya, lalu juga dengan hasil verifikasinya, serta peruntukan lokasi yang dimohon itu untuk zona kawasan perdagangan. Nah, selanjutnya ini ada di lampiran SPPL. Yang pertama yaitu upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nama kliniknya harus tercantum serta alamatnya. Nah, poin-poin yang pertama yaitu adanya dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan juga upaya pemantauan lingkungan. Nah, dampak lingkungannya yaitu adanya gangguan kebersihan dan estetika lingkungan. Akibatnya timbulan limbah medis dari kegiatan klinik. Limbah tersebut limbah benda tajam dan limbah-limbah lainnya. Terus upaya pengelolaan lingkungannya melakukan pemilihan jenis limbah medis padat mulai dari sumber yang terdiri dari limbah infeksius, limbah benda tajam, dan juga limbah farmasi. Melakukan upaya minimalisir limbah farmasi, yang mana obat kadaluarsa. Menyediakan obat-obat yang diproduksi lebih awal untuk menghindari kadaluarsa, menggunakan obat hingga habis setiap kemasan, terus segera mengembalikan obat ke pedagang besar farmasi PBF dengan jangka waktu 3-4 bulan sebelum tanggal kadaluarsa atau bertepatan dengan tanggal kadaluarsa obat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Melakukan pengelolaan limbah obat kadaluarsa bersama-sama dengan limbah medis yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga pengelolaan limbah medis berizin, berupa penyimpanan sementara limbah obat kadaluarsa, pengangkutan limbah medis padat dari klinik menuju tempat pengumpulan atau pemanfaatan atau pemusnahan menggunakan kendaraan khusus untuk limbah medis yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan. Menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah klinik dan dokumen kelengkapannya kepada instansi yang menaunginya. Terus juga memantau pelaksanaan meminimalisir limbah. Untuk upaya pemantauan lingkungannya, memantau pelaksanaan kegiatan pemilahan limbah padat medis, memantau pelaksanaan meminimalisir limbah farmasi, yaitu mengecek batas waktu ataupun tanggal kadaluarsa dari setiap jenis obat farmasi. Terus juga mengecek kwitansi untuk menentukan jumlah penggunaan obat dari setiap kemasan, memantau pelaksanaan pengembalian ataupun pengangkutan obat kadaluarsa kepada PBF.
Pada SPPL ini dijelaskan diagram alir kegiatan klinik Pratama Ihsani. Nah, dengan alur pertama pasien datang sampai dengan dirujuk ke rumah sakit dan pasien pulang. Nah, ini juga dilengkapi dengan denah lokasi klinik Pratama Ihsani. Bisa dilihat sendiri ya denahnya. Nah, terus juga ini ada foto-foto atau gambar-gambar yang terlampir dari klinik yang akan didirikan. Nah, tercantum juga peta kegiatan klinik Pratama Ihsani beserta lokasinya. Oke, sekian pemaparan dokumen AMDAL, RKL, RPL, dan juga SPLH dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.